buatan lirik. Ya. Iya. Sebelumnya ya mungkin langsung kita mulai aja ya Mas ya. Ya, yuk. Aku soalnya harus syuting bentar lagi. Yuk. Sebenarnya langkah-langkah pembuatan lirik itu ada apa aja sih Mas? Oke, jadi kalau ditanya langkah-langkah pembuatan lirik itu sebenarnya macam-macam sih ya. Maksudnya ada yang kita bisa melihat kondisi lingkungan kita. Misal, aku pernah membuat lagu buat Mulan Jamila berjudul Trauma. Nah, itu tuh bukan lagu berdasarkan ceritaku, bukan juga berdasar cerita sahabat atau cerita teman juga bukan, tapi waktu itu aku ke ke rumah sakit dan melihat ada trauma center. Jadi terus aku lihat trauma itu kayaknya belum ada ya lagu judulnya Trauma gitu loh. Nah, dari situ aku mengembangkan tuh kayaknya lucu juga ya tema lagu judulnya Trauma. Nah, itu baru dikembangkan. Jadi sebenarnya lirik itu tuh dari mana aja, tapi kita poin nomor satunya adalah kita harus punya tujuan atau acuan tema besarnya. Misalnya trauma, misalnya contoh apa ya? Aku kayak bikin cukup lebih baik. Nah, aku menemukan kata cukup lebih baik itu ya dari sebenarnya dari bahasa hari-hari. Mungkin di agama Islam ada yang namanya qanaah ya. Qanaah itu gimana lebih kurang adalah rasa cukup itu adalah dan rasa bersyukur itu adalah hal yang paling sulit memang untuk di dalam hidup kita. Nah, dari situ aku kembangkan berarti harusnya tuh kita tuh menjadi orang tuh harus selalu merasa cukup ya gitu. Nah, dari situlah cukup lebih baik. Jadi sebenarnya macam-macam sih ya. Kalau yang dari pengalaman pribadi pasti lebih ngalir ya. Maksudnya itu sudah nggak usah diceritain mungkin ya, kayak lagu Tanpa Batas Waktu, lagu Hal Hebat itu memang pengalaman pribadiku gitu loh. Tapi maksudku banyak hal lain yang bisa dijadiin lagu gitu loh. Jadi pokoknya kita harus ketemu tema besarnya dulu, itu sih. Misalnya lagi kita apa ya, misalnya ketemu di jalan, kalau bosan itu aku dari ngelihat orang pakai baju. Kalau bosan lu jangan ngilang kayak gitu. Jadi baju baju selengean gitulah ya. Nah, aku dapat itu terus aku kembangin jadi lagu gitu loh. Jadi bisa dari apa aja sih. Siap, siap. Iya, berarti apapun lirik yang diambil itu pasti eh, melalui pengalaman pribadi gitu ya, Kak? Melalui empiris kita. Kebanyakan, tapi nggak melulu pengalaman pribadi sih, yang kayak aku bilang tadi ada juga hal-hal yang kita temui di sekeliling kita mungkin ya bahasanya ya. Ya itu bisa curhatan orang, bisa aku ngelihat tulisan, bisa ya apa aja sih. Sebenarnya pencipta lagu itu kan nomor satu harus peka dan harus cepat nangkep kan. Jadi kalau kita ketemu ide gitu harus kita catat mungkin ya bahasanya. Kalau nada kita rekam biasanya kan di voice note handphone gitu-gitu. Barulah disatuin. Dalam langkah-langkahnya, Kak, itu biasanya Ya, ada beberapa langkah sih, Kak, untuk mencapai lirik yang baik gitu. oke. Sebenarnya kalau ditanya langkahnya sih, lirik itu kan sebenarnya juga tidak ada penilaiannya ya. Maksudnya ada orang membuat lirik yang tipenya romantis, kayak Ahmad Dhani itu menurutku salah satu komposer yang sangat sangat puitis. Ahmad Dhani, Melly Guslau juga puitis. Tapi kalau aku, menurutku pribadi aku bukan tipe yang romantis ya. Maksudnya secara pemilihan kata, aku banyak sekali memakai bahasa hari-hari yang jarang diangkat ke lagu sih sebenarnya. Oh, iya, iya. Bedanya mungkin di situ ya. Jadi eh, ya sebenarnya dari si pencipta ini dia harus tahu dia mau bergaya style seperti apa gitu loh. Kalau kayak Tulus juga itu permainan diksi-diksinya bagus. Jadi memang setiap pencipta pastinya punya ciri khas masing-masing sih. Gitu sih. Berarti ada referensi nggak sih, Kak, sebelum Kakak itu
terjun sebagai penulis lirik? Ya, kalau referensi sebenarnya ya macam-macam juga, bisa kamu nonton film, bisa kamu baca buku. Baca buku sih salah satu yang paling ampuh ya menurutku ya. Dan apa ya? Lihat medsos pun sebenarnya kita bisa peka akan hal-hal yang lagi tren sekarang sih. Misalnya ya banyak lirik lah, misalnya aku membuat Govinda satu frekuensi itu tuh karena aku banyak sekali melihat melihat meme atau melihat kata-kata tentang satu frekuensi gitu, tapi belum diangkat di lagu gitu. Jadi di situ aku menemukan celah untuk kayaknya lucu nih ya tema lagu satu frekuensi. Nah begitu sih. Jadi intinya memang harus dari kita yang peka dan cepat sih sebenarnya. Pemilihan kata nih Kak, itu Ya, sebenarnya Kakak tuh lebih suka pakai yang lebih sulit dipahami atau emang yang lirik yang standar-standar yang bisa lebih dipahami gitu Kak? ya. Kalau untuk aku pribadi aku suka yang standar-standar sih ya. Kalau Standar. untuk aku ya, banyak banyak hal yang aku tulis itu hal-hal yang sangat jauh di mata dekat di doa, itu sebenarnya kan udah ada dari jauh di mata dekat di hati. Cuman aku memang memang ya mungkin timingnya juga pas waktu itu pandemi, jadi orang jarang banyak yang bisa bertemu gitu, hanya ketemu dari jauh dan dari doa. Terus kayak ya aku merindu, ku yakin kau tahu, itu kan simpel banget ya. Heeh. Tanpa batas waktu, itu hal yang sangat lumrah orang nyebutin itu. Cuman memang mungkin di lagu masih sedikit ya. Itu sih. Jadi aku harus peka dengan kata-kata yang biasa kita sebut tapi jarang diangkat ke lagu gitu sih. Berarti bisa dibilang tuh eh ini kita kita kan belum Adit nih masih belum tahu banget nih Kak standar yang eh, Ya, lirik yang laku di pasaran itu seperti apa gitu Kak. Bisa di-share ya. nggak sih Kak, sebenarnya kalau untuk branding lirik itu biar diminati banyak masyarakat Indonesia ini menurut Kakak yang bagaimana tuh? Nah, kalau itu sebenarnya balik ke yang aku bilang tadi, kamu kamu harus tahu pasarnya, kamu akan menuju kemana. Karena menurutku pasar Indonesia ini di zaman sekarang luas sekali ya. Jadi eh, kita bisa bermain dengan tipe seperti apa yang mau kita tuju gitu loh. Jadi menurutku ya kalian berkreasi terus aja, yang menurut kalian bagus ya kalian pasarkan, itu aja sih sebenarnya sih. Karena nggak ada rumusnya sih sebenarnya. Apa dulu sih? Nah, Ini Kakak tuh kayak punya idealis sendiri nggak sih untuk menulis lirik gitu? Harusnya ya, ini dan pasarnya begini mungkin gitu. ya kalau ditanya itu pasti punya ya, tapi itu memang yang membentuk tuh diri sendiri gitu maksudnya. Kamu Hmm. harus harus tahu. Ya tadi itu kalau aku memang sudah apa ya? Kalau aku sudah tahu tuh lirik-lirikku tuh yang biasa, yang orang lumrah mendengar tapi jarang dibawakan di dalam sebuah lagu, itu aja sebenarnya kalau kunci formulaku ya gitu. Berarti emang sebenarnya liriknya yang udah dicerna tapi pas gitu sama si pendengar gitulah lebih tepatnya ya Kak ya. Ya mungkin ya Ah, ah, ah. Oke. gitu. Oke. Eh, masalah branding kan tadi kita menyesuaikan dengan kondisi sekitar juga sih apa yang lagi tren gitu ya Kak ya. Betul sekali. Oh, ini ada nggak sih Kak untuk membangun motivasi gini kan buat Adit maupun teman-teman Adit di PSPM gitu Ya, untuk pelaku seni khususnya di penulis lirik gitu apa nih Kak motivasinya nih Kak? sebenarnya motivasinya gini, kalau menurutku motivasinya sebagai kalian penulis lirik itu kalian harus percaya diri dulu nomor satu. Terus yang kedua original. Maksudnya dalam arti original ini bisa macam-macam nih. Maksudnya original itu memang kamu membuat atau merangkai. Karena kata-kata itu sebenarnya itu aja kan. Tapi kamu bisa percaya diri bahwa itu memang kamu yang merangkai, kamu yang membuat seutuhnya, dan
dan kamu yakin orang akan dengan membaca atau mendengar lirik itu akan terbawa suasana ke lagu tersebut. Nah, itu yang paling penting. Jadi kan sebenarnya lirik yang hebat itu ketika kamu nggak patah hati tapi mendengar lagu itu menjadi patah hati kan Iya. sebenarnya. Ya, kamu nggak bahagia tapi mendengar lagu itu bisa menjadi bahagia. Nah, jadi ya memang tugas berat si penulis lirik itu memang di situ. Berarti penulis lirik ini belajar psikologi nggak sih Kak? Adit tuh penasaran nih. Berarti Ya, kan ini kan membuat tentang emosional gitu ya. ya, banyak sekali yang bertanya ke aku begitu ya tentang psikologi segala macam. Sebenarnya enggak juga sih, bukan belajar ya, tapi mungkin lebih tepatnya aku banyak mempelajari sifat orang mungkin ya. Banyak karena menurutku dengan orang patah hati nih, tapi banyak sekali meluapkannya dengan cara yang berbeda-beda. Itu aja bisa menjadi sesuatu kan gitu loh. Kayak ada yang patah hati ditinggal, terus dia move on. Ada yang patah hati ditinggal, dia nggak move on 2 tahun. Nah, itu aja kan udah beda berarti kan. Ya kan? Ada yang patah hati, cara move on-nya langsung punya pacar lagi. Nah, itu juga udah beda tuh. Jadi aku lebih mempelajari hal-hal yang begitu sebenarnya. Lebih ke sifat-sifat Iya, manusia sih ya sebenarnya Kak ya. benar sekali. Tapi menurut Kakak nih, Adit penasaran tentang passing grade bagusnya Kakak dalam menulis lirik tuh yang seperti apa nih? Gimana? Passing grade, wah ini sebenarnya layak gitu dijadikan lirik Ya, itu apa aja sih Kak yang harus dilihat gitu? Kalau menurut Kakak? itu jawabnya agak susah sih sebenarnya. Sebenarnya ketika kamu percaya itu bagus sih, ya tulislah, ya rangkailah menjadi sebuah lagu, atau kalian bisa menjadi penulis buku. Jadi karena beda-beda beneran, banyak standar, tidak ada standarnya malah kalau menurutku. Kayak apa ya? Eh, ya kayak aku menulis Jauh di Mata Dekat di Doa itu gak pernah menyangka kalau jadi sebesar itu si tagline lagu tersebut. Bahkan menurutku lebih besar dampaknya daripada judul lagunya si Tanpa Batas Waktu itu, menurutku ya. Banyak sekali orang yang membahas tentang Jauh di Mata Dekat di Doa. Jadi tapi waktu itu aku percaya aja orang akan kena dengan itu, tapi aku tidak mengangkatnya sebagai judul lagu. Awalnya pengen itu Jauh di Mata Dekat di Doa, tapi kayaknya nggak deh, Tanpa Batas Waktu aja. Nah, di situ berarti kan aku berarti mempunyai apa ya, konflik di dalam diriku bahwa judulnya apa ya, kuat yang mana ya, antara Tanpa Batas Waktu sama Jauh di Mata Dekat di Doa. Tapi aku tetap memilih Tanpa Batas Waktu karena menurutku maknanya itu lebih indah gitu loh, long life, long lasting lah. Nah, tapi orang tuh langsung nyangkut ke Jauh di Mata Dekat di Doa, jadi aku tidak bisa menyalahkan juga gitu loh. Jadi kadang ya kita ketika kita berkarya udah keluarin aja, karena semua tuh orang yang menilai gitu, asal kamu percaya ya. Masih bisa dibilang eh pandangan kita terhadap bagusnya lirik itu tergantung seberapa lama empiris kita terjun di dunia musik itu mungkin ya Kak ya. Gak juga sih ya kalau Juga menurutku, ya, Kak ya? karena banyak sekali juga sekarang penulis baru yang bagus-bagus. Ya mungkin aku di industri musik udah 11 tahunan lah ya, cuman banyak kok sekarang juga penulis yang tiba-tiba lagunya juga meledak. Jadi memang iya, kalau namanya hoki atau rezeki itu udah ada yang ngatur ya, tapi menurutku eh, cara kita menyampaikan atau cara kita berusaha itu sangat sangat diperlukan gitu loh. Bukan juga kita pasrah dengan kita udah menulis lirik ini udah diterima apa nggak bisa gitu juga. Kita harus punya campaign-campaign untuk mengenalkan lirik tersebut ke orang kan. Bagaimana caranya itu banyak sekali, bisa kita bikin meme, bisa kita bikin video terus ada liriknya, bisa kita bikin baju, banyak sih gitu loh. Gitu.
Memang tidak ada standar ya dalam Ya, penulisan lirik yang baik atau tidak gitu. Oke, ini setuju. Adit luar biasa nih Kak. Makasih banget nih atas ilmunya walaupun singkat, jelas tapi Sama dong. padat gitu Kak. Ini udah Amin. memberikan indikator-indikatornya gitu untuk kita penulis untuk menjadi penulis lirik itu apa saja yang harus kita lihat dan apa saja yang harus kita pikirkan gitu Kak. Siap. Gini, terakhir nih Kak, untuk closing statement buat wawancara Adit hari ini apa kira-kira Kak? Ya. Maaf, ini di universitas mana? Universitas Lampung, Unila Kak. Lampung. Iya, Universitas Lampung. Oke, buat Adit dan buat teman-teman di Universitas Lampung mungkin ya yang mau berkarya lewat lirik, menurutku harus percaya diri nomor satu, terus tuangkan aja apa yang ada di dalam hati kamu, nggak usah takut ini jualan atau enggak, ini diterima enggak. Pokoknya selama kamu percaya itu karya yang baik, tulisan yang baik, pasti akan menemukan jalannya. Dan juga terakhir apa ya, konsisten, karena konsisten itu adalah susah banget. Konsisten adalah menurutku nomor satu di bawah rezeki dan di bawah keberuntungan gitu loh, karena dengan kamu konsisten kamu akan terus mendekatkan diri kepada cita-cita kamu dan si keberuntungan tersebut gitu loh. Jadi memang harus terus dan jangan cepat putus asa sih. Itu aja sih. Waduh, terima kasih banget nih Adit Kak. Ya, Udah di dalam waktunya yang sibuk kita tetap meluangkan waktu buat teman-teman seperti Adit yang mau belajar gitu Kak. Ini Adit makasih siap. banget ya Kak ya. Ya. Mungkin itu aja sih Kak yang Iya. Salam buat teman-teman semua ya. siap Kak. Makasih banyak ini Oke. Kak. Nah, Boleh kita minta terima screen kasih. sebentar Kak? Apa? Minta buat screen sebentar buat Oh, boleh dokumentasi. dong. Yuk. Oke ya. Satu, dua. Iya, makasih banyak Kak ya. Oke, thank you, Dit. Semangat ya Kak ya. Semoga Ya, lancar terima terus kasih. acaranya Kak. Amin. Amin. Thank Amin. you. Iya Kak. Gimana? Nggak pause ya?